Ya, saya di sini pas kebetulan sebagai pelatih untuk masa yang sekarang dari tahun 2012 kalau nggak salah 2012 sampai sekarang ini. Awal dari permula saya sebelum jadi pelatih itu berawal dari latihan itu pun diajukan dari orang tua. Sebenarnya saya pun mencari, saya juga belum mengenal perguruan silat Sabit Jagat sebelumnya, tapi ternyata dari keluarga ternyata ada keturunan dari perguruan silat Sabit Jagat yang pernah ikut. Dari keluarga pun pernah mengikuti juga, bahkan saudara pun juga pernah mengikuti dan pernah mengenal juga, lalu tahu persis sejarahnya dan berbagai macam. Kemudian dari orang tua mengajukan saya untuk, awalnya orang tua bilangnya itu tidak bilang untuk mengikuti perguruan, tapi ternyata dikenalkan sama guru saya. Nama saya Naila Zahrania, umur 15 tahun, sekolah di SMP Negeri 3 Tiwerna, kelas 9. Hampir 1 tahun. Awalnya saya diajak teman untuk mengikuti silat PSSJ, terus saya itu dipertimbangkan lagi. Kemudian orang tua sudah berbicara sama guru besar, ya, guru besar saya namanya Ki Dakuri. Lalu guru besar yang dikenalkan oleh Ki Dakuri yaitu almarhum Kiai Mubin. Beliau itu sudah mengizinkan saya dari Kiai Mubin, dari Ki Dakuri untuk berlatih silat Sabit Jagat, dan orang tua pun sudah merestui. Terus dari saya sendiri, lalu kemudian latihan itu pas kondisi latihan habis sisa. Enggak cuma di rumah saja, tapi kadang di luar, kadang di perjalanan atau di luar kota. Jadi ketika saya sudah memegang bela diri, sudah mempelajari bela diri, otomatis saya tenang. Dimanapun berada, tenang. Itu seperti itu. Itu kunci dari bela diri di saya. Satu, jangan memperlihatkan fisik dari bela diri itu. Kedua, jangan memperlihatkan atau menyombongkan diri bahwa ikut bela diri di sana. Itu seperti itu. Lomba Popda tingkat SMP juara 3 di SMA 3 Slawi. Dapat prestasi, terus dapat ilmu penting karena buat menjaga diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Bapak Waluyo dari Harjosari Kidul, bapak dari salah satu muridnya, Naila Zahrania. Saya duduk di sini berarti mewakili dari wali murid. Kalau saya rekomendasikan ya gimana lagi ya, itu satu hal tujuan yang positif.
dari sudut pandang kita sebagai orang tua ya, apalagi generasi untuk saat sekarang, kita belum tahu nanti kelak kita anak-anak kita dewasa kan belum tentu juga di rumah terus, bisa jadi dia ikut kerjaan di luar kota atau apa. Jadi selagi masih usia dini, kita pikir sebagai orang tua ya kita arahkan yang terbaik, terutama untuk mengikuti bela diri di PSSJ. Alhamdulillah diizinkan lalu saya pergi ke Kiai Mubin. Kiai Mubin pun berbicara dan ngasih pesan kayak gini, saya bersyukur ada generasi penerus yang ingin melatih atau melanjutkan perjuangan perguruan silat Sapu Jagat. Itu seperti itu. Saya nama Badruddin, putra Bapak Wirsad, dikenal dengan Bapak Isa, tapi sebenarnya Pak Isa. Saya termasuk anak ketiga dari Bapak Wirsad alias Isa, ibu saya. Iya, sebenarnya bukan pendiri. Saya lebih tepatnya sebagai pewaris yang tapi tidak mewariskan. Sebagai pewaris pencaksilat Sapu Jagat di desa. Pewaris lah. Sebenarnya Sapu Jagat itu berdasarkan penuturan bapak saya itu diambil dari nama jurus, yaitu jurus Sapu Jagat. Jadi penyebutan Sapu Jagat itu dalam persatuan perguruan pencaksilat Sapu Jagat diambil dari jurus Sapu Jagat yang mengandung nilai filosofi. Ada dua filosofi. Yang pertama adalah sapu itu adalah alat pembersih, jagat itu adalah dunia. Jadi Sapu Jagat itu mengandung filosofi bahwa membersihkan hal-hal yang bersifat kemiskinan, bersifat kejahatan, bersifat dan sebagainya. Sebenarnya dari pelatih kalau melatih murid biar sampai hatam itu tergantung pola pikirnya. Terkadang kan ada rasa malas, terkadang kan ada rasa kena sakit sedikit terus keluar dari perguruan, terkadang ada rasa gimana nggak minat atau apa, itu seperti itu di tengah jalan keluar itu ada. Lalu lamanya itu tergantung pola murid, pola pikir murid. Kalau pola pikirnya itu cepat cepat menangkap sebagai jurusnya atau jurus yang dipelajarinya itu cepat ditangkap oleh murid tersebut dan cepat dipelajari di rumah, baik di lapangan maupun di rumah, itu bisa ditargetkan antara, kalau sistemnya seperti saya 1 bulan full tidak ada libur, itu bisa ditargetkan antara 6 bulan atau 5 bulan. Itu seperti itu. Karena pembelajaran ini satu terus kayak gitu. Jadi pola pikir harus menangkap. Tapi kalau pola pikir mereka itu susah ditangkap, ibaratnya sulit menangkap pembelajaran jurus-jurusnya, itu akan lama. Lamanya jauh-jauhnya itu 1 tahun. Maka simbol dari perguruan pencaksilat Sapu Jagat itu sebenarnya 2 cabang dan sebenarnya 2 cabang ya, tapi istilah satunya namanya tipi yang melengkung. Cabang sebelah kanan, tipi sebelah kiri, tapi sebutannya adalah 2 cabang kan. Di lagu Mars Sapu Jagat itu 2 cabang bersilang. Kemudian sebenarnya ada sapu. Jadi dulunya bumi, kemudian simbolnya jadi bumi, kemudian ada silang Sapu Jagatnya, kemudian akan tetapi nampaknya mungkin perkembangan berikutnya mungkin terlalu ribetnya, akhirnya disingkat. Jadi hanya label yang sekarang itu dari simbol kemudian
tapi aslinya itu bumi memang. Kemudian ada gambar sapu duanya, itu sekali lagi mengandung dua filosofi. Dan yang tersulit dari hataman itu ketika menjelang jurus peralatan, kayak seperti peso, seperti pedang itu dua pedang, terus trisula, terus tongkat. Teman-teman, ayo kita ikut PSSJ supaya bisa menambah ilmu dan rasa percaya diri, dan juga banyak teman yang bisa dijadikan saudara.